Masih melanjutkan tentang blind SQL injection. Kalau yang terakhir itu kemarin bisa kita sebut sebagai ini boolean base ya, boolean base blind SQL injection gitu. Nah, kenapa disebut boolean base? Karena dari situ kita bisa ada dua kondisi ya. Ini kondisi ketika salah dan ini kondisi ketika benar gitu. Jadi kita ada dua kondisi yang bisa kita bedakan, dan dari perbedaan respon itu kita bisa menentukan suatu pernyataan bernilai benar gitu kan ya. Nah, tapi gimana misalnya ini nggak ada gitu, misalkan ini lagi maintenance ceritanya ya. Di sini langsung gini, langsung aja login di disable gitu. Jadi setelah mengquery nggak diapa-apain hasilnya, tapi dia langsung di close gitu. Gimana ini bisa kita eksploitasi? Kalau keadaannya kayak gini, mau kita masukin seperti yang terakhir itu ya. Kita kan tahu bahwa database ini huruf pertamanya B kan ya. Ini kalau kita login disable. Ketika kita bikin salah pun keluarnya juga cuma login sedang disable gitu ya, karena dia cuma mengquery aja, tapi nggak diapa-apain gitu. Dicek enggak, dikeluarkan hasilnya juga enggak gitu kan. Nah, ini kita bisa eksploitasi dengan teknik yang namanya time base ya, time base blind SQL injection. Jadi patokannya kita berbasis waktu. Nah, maksudnya gimana? Jadi untuk membedakan hasil query itu benar atau salah, kita manfaatkan waktu. Jadi misalkan gimana? Misalkan jika pernyataan itu benar, kita tunda eksekusinya sebanyak 3 detik misalnya. Nah, itu kita bisa pakai fungsi sleep ya. Sleep ini fungsi di MySQL gitu. Jadi gini, misalkan jika pernyataan benar, kita tunda respon eksekusinya sebanyak 3 detik gitu. Jika salah, maka tidak diapa-apakan gitu ya. Nah, ini kita bisa manfaatkan seperti ini. Jadi kira-kira kalau di MySQL kita bisa pakai fungsi if ya. Kan ada if ya di MySQL ya. If suatu pernyataan jika benar maka sleep 3 misalnya. 3 detik ya. Jika salah maka 0. Ini nggak kita pedulikan ya. Jadi intinya kalau pernyataan ini benar, maka si MySQL suruh kita sleep 3 detik. Jadi nanti respon dari webnya akan tertunda sebanyak 3 detik gitu. Nah, itu bisa kita coba di sini ya. Jadi gimana itu? Kita bisa pakai if ya. Jadi or if gini nih. If misalkan if 1 sama dengan 1, maka sleep 3. Kalau enggak 0 ya. Jadi ini kan 1 sama dengan 1 selalu benar kan ya. Jadi ini kalau kita submit, maka hasil respon ini akan melambat sebanyak 3 detik gitu. Login. Nah, dia sekarang agak lama kan ya, nunggu sekitar 3 detik dulu baru keluar hasilnya. Nah, kalau ini kita bikin salah, misalkan if 1 sama dengan 2, kan ini salah kan ya, maka dia nggak akan sleep gitu, jadi langsung keluar hasilnya. Nah, instan kan ya. Tapi kalau ini tadi kita bikin benar, maka dia jadi lama responnya. Nah, ini karena kita suruh dia sleep sebanyak 3 detik gitu. Nah, itu dia. Nah, karena ini berbasis waktu, maka ini pasti bakal lebih lama ya. Karena kita tahu benar salahnya itu nggak instan, tapi perlu nunggu 3 detik dulu gitu. Dan ini kan kalau nyobanya di localhost maka cepat ya. Cuma kalau kita nyoba di suatu web yang online, kan bisa aja faktor koneksi kalau melambat ya. Jadi kita nggak bisa membedakan itu tuh lambatnya karena koneksi atau karena webnya sleep gitu. Jadi kalau localhost kita bisa pakai ininya kecil 3 detik misalnya. Tapi kalau misalkan untuk web yang online, ya ini bisa kita berbesar juga untuk supaya kita bisa bedakan itu tuh lambatnya karena sleep atau karena koneksi. Misalkan kita tunggu sampai 10 detik gitu ya. Tapi ini pasti bakal jauh lebih lama ininya. Kita membrute force-nya.
Oke, sekarang kita masih bisa coba brute force-nya ya. Prinsipnya sama kayak blind SQL injection yang tutorial terakhir. Jadi kondisi yang ini yang kita cek ya. Jadi misalkan apa? If substring database huruf pertamanya sama dengan A misalnya. Ini kalau kita submit gimana? Submit. Nah, langsung keluar login disable, berarti bukan A ya. Tapi kalau kita ganti B, submit. Nah, dia melambat 3 detik kan ya, sekitar itu. Maka apa? Berarti kita bisa tahu bahwa huruf pertama dari database-nya adalah B gitu. Kita bisa terusin huruf keduanya mulai dari A lagi misalnya. Kalau responnya langsung berarti itu salah. Tapi kalau misalkan kita langsung ke L ya, kalau responnya lama maka itu jawaban yang benar. Berarti itu kita brute force-nya dengan menghitung waktu responnya. Nah, untuk mengotomatiskannya kita bisa bikin script lagi seperti yang blind SQL yang basic kemarin. Nah, bedanya apa sekarang? Sekarang kita nggak punya ini ya, kita nggak punya status true atau false karena responnya cuma ini tadi, login sedang disable gitu. Jadi kita di sini di script ini kita harus mengukur waktunya ya. Jadi yang kita ukur sekarang waktu dari ngirim submit form sampai dapat responnya. Jadi nah ini payloadnya masih bisa seperti yang terakhir, cuma sekarang ini cara kita mengecek benar salahnya ya, kita nggak bisa lagi pakai yang cek dari response text-nya, tapi dari response time-nya. Nah, untuk mengukur itu kita bisa pakai time ini ya. Nah, ini sebelum ngirim kita ukur dulu waktu mulainya, waktu mulai, terus sama waktu selesainya. Jadi ini ya, dia ngukur waktu ketika mulai dan waktu ngirim datanya, dan ini setelah datanya nyampe gitu kan ya. Nah, kita bisa ukur waktunya dari selisihnya ya. Jadi selisih itu sama dengan n kurang start ya. Ini dalam detik ya kalau di Python ya. Jadi gini, kalau misalnya kalau selisihnya itu lebih atau sama dengan 3 detik ya, karena ini di Python ini fungsi ini mengembalikannya dalam satuan detik. Jadi kalau selisih antara waktu nyampe dan waktu ngirim itu lebih dari 3 detik, maka kita udah berhasil menginjek yang slipnya tadi ya. Jadi misalkan ini kita ubah payload yang kita kirimnya. Jadi ini ya, if substring database ke i ya, ke i itu sama dengan yang huruf yang kita cek gitu, maka kalau lebih dari 3 detik responnya, berarti itu jawaban yang benar ya, huruf yang benar, maka kita print. Terus langsung kita break dari loopingnya itu. Terus coba dijalankan. Nah, ini pasti lebih lama ya, karena dia melibatkan proses sleep itu tuh. Nah, paling enggak tiap huruf itu perlu 3 detik buat nyampe nya. Oh ya, ini huruf kapital kayaknya kita lupa ini ya. Nah, ini kita kasih binary supaya dia case sensitif. Nah, baru sampai huruf G ya, kita potong aja. Nah, itu untuk database. Kita bisa lanjutkan misalkan ke user. Ini jangan lupa kasih binary supaya dia case sensitif. Terus kita run lagi.
Yang jelas ini pasti lebih lama dari yang berbasis berbasis boolean itu, karena kita perlu nunggu 3 detik dulu tiap hurufnya. Jadi kalau ada 20 huruf ya berarti 20 kali 3 detik ya. Kita perlu semenit buat mendapatkan 20 huruf itu. Oke, baru sampai huruf G, huruf kelima. Habis ini kita dapat add-nya. Kemudian dapat L ya. Yang ini bisa ditungguin sampai beres, atau di close kalau udah nggak sabar ya. Nah, biar agak lebih cepat gimana ya, ini bisa kita ubah jadi slip 1 detik aja ya. Jadi kalau dia hasilnya benar, dia slipnya cukup sedetik aja. Dan ini yang kita cek apa? Berarti kalau selisih waktunya itu lebih dari sedetik ya. Nah, ini kita asumsi apa? Asumsi koneksinya cepat dan servernya juga responnya cepat gitu ya. Karena ya ini kalau ini online kan waktu sedetik itu bisa karena koneksi atau karena memang berhasil slipnya itu gitu. Nah, ini karena di localhost kita bisa perkecil slipnya ini jadi 1 detik aja, dan kita cek kalau responnya lebih dari itu maka itu yang benar. Kita coba run, harusnya dia lebih cepat sedikit ya. Nah, dia sedikit lebih cepat ya, dari 3 detik menjadi 1 detik waktu ininya ya. Tapi yang jelas tetap akan lebih lama daripada yang boolean based ya. Sambil ditunggu itu bisa diambil sampai selesai ya. Jadi itu tadi blind SQL injection yang berbasis waktu ya. Kita bisa gunakan ketika apa? Ketika dia cuma mengquery aja tapi hasil query-nya nggak diapa-apain, dicek enggak, dikeluarkan juga enggak gitu. Nah, yang seperti ini dengan sedikit modifikasi kita bisa pakai juga buat SQL injection di statement insert ya. Kalau ini kan cuma yang select aja kan. Nah, kalau misalkan yang vulnerable itu ketika input data, ketika insert. Nah, kita bisa utak-atik supaya query-nya itu bisa menghasilkan slip seperti ini. Nanti kita bisa ukur waktunya. Dari situ kita bisa ngambil isi database-nya. Nah, untuk penanganannya ya gara-gara ini ya. Jadi sebabnya semuanya gara-gara inputan tidak difilter langsung masuk ke query. Nah, cara penanganannya ya cukup ini aja, cukup difilter inputnya ini. Nah, sebagai tambahan untuk SQL injection ini, untuk mendeteksi dan mengeksploitasinya sudah ada tools otomatisnya ya, yang instan, yang tinggal kita pakai. Salah satunya yang populer adalah ini SQL Map ya. Jadi bisa dilihat di web sqlmap.org ya. Ini kita kasih URL-nya, nanti dia sudah bisa langsung generate payload-nya, kemudian langsung bisa ngedump isi tabel. Kita bisa menjalankan sembarang query gitu. Jadi pakai ini gampang banget ya, tinggal dimasukin URL, jalanin scriptnya, dapat semuanya gitu. Dan ini support banyak backend seperti MySQL atau Postgres, dan metode yang dia pakai juga bisa banyak ya. Bisa blind SQLi yang boolean based, atau blind yang time based kayak yang tadi, atau yang pakai union itu juga. Jadi ya di sini tutorial untuk SQL Pipe ini udah banyak, jadi bisa dicari aja sendiri. Ini cuma pengenalan aja untuk tools otomatisnya ini. Oke, sekian.